Dalam video ini kita akan membahas bagaimana pembagian tugas di aplikasi WinForm. Ketika aplikasi semakin besar, maka akan banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Nah, biasanya kita akan terjebak melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di kelas sebuah form, misalnya main form atau action form, itu nanti banyak sekali pekerjaan tertumpuk di situ, sehingga si kelas formnya itu akan jadi panjang sekali. Nah, untuk itu kita bisa membagi tugas agar semakin mudah direview, terbagi dalam kelas yang kecil-kecil, lalu modularnya itu bagus sekali. Skema tugasnya seperti ini. Jadi, ketika kita punya form, ya, form ini hanya melakukan handler atau sebagai event handler dari controls yang ada di dalam form tersebut. Misalnya tombol ya, kebanyakan sih tombol ya. Atau misalnya load events, ya, shown events gitu. Nah, dia akan mendelegasikan pekerjaan ke kelas lainnya. Dalam hal ini adalah action. Ya, bisa banyak action. Ini contoh dalam skema ini ada 3 action gitu. Misalnya ada pekerjaan action 1 dia posting lari ke sini. Atau action kedua misalnya ini adalah boosting misalnya. Action ketiga misalnya delete misalnya ya. Nah, ini masing-masing itu berbeda controls-nya. Misalnya ada tombol controls posting, nanti larinya ke sini. Kalau tombol controls itu misalnya boosting, larinya ke sini. Oke. Lalu action ini tugasnya adalah mengatur perintah kerja. Karena di dalam action ini nanti akan ada banyak pekerjaan. Nah, pekerjaannya yang pertama misalnya mengambil resources dulu sebelum melakukan actionnya. Nah, mengambil resources itu dimasukkan ke dalam satu pekerjaan khusus. Lalu melakukan actionnya itu pekerjaan yang berbeda lagi. Oke, kayak posting tuh. Posting kan dia butuh material postingnya. Nah, untuk mendapatkan material-material posting tersebut, itu ada di dalam satu tugas khusus. Lalu setelah mendapatkan material posting, dia melakukan posting. Nah, melakukan posting ini adalah tugas yang berbeda. Jadi, dibuat kelas yang berbeda. Oke, ini contohnya. Jadi, dia misalnya melakukan 2 pekerjaan, fungsi 1 dan fungsi 2. Nah, fungsi ini adalah untuk melakukan pekerjaan dan setelah selesai gitu atau misalnya gagal ataupun sukses ya, yang penting selesai, dia mengirimkan hasilnya secara langsung atau via events. Dikirimkan kembali ke action di atasnya. Nanti tugas action setelah dia memberikan pekerjaan ke fungsi-fungsi di bawahnya, ya ini dalam contoh ini hanya 2, dia akan melakukan pencatatan atau bisa juga update UI yang ada di form sini. Nah, update UI ini bisa melalui pembacaan hasil secara langsung yang dikirimkan oleh fungsi atau event handlers. Handlersnya si event yang di fire dari fungsi ini. Update UI itu tidak di form, tapi di action. Karena akan banyak sekali ketika actionnya ada banyak, nanti akan numpuk semua di sini update UI-nya kalau dilakukan oleh form. Jadi dilakukan oleh action di sini. Jadi si action itu harus menerima instance form. Instance form ini harus dipassing ke masing-masing action di bawahnya. Supaya si action bisa mengontrol juga UI yang ada di form. UI-nya harus public ya tentu ya, modifiers-nya. Skema ini hanya kesepakatan. Jadi tidak harus mengikuti skema ini, tapi kalau disepakati jadinya nanti aplikasi akan konsisten. Kalau tidak sepakat artinya berubah-ubah, itu nanti akan bingung dari satu aplikasi atau dari satu bagian aplikasi berbeda konsepnya dengan bagian yang lain, itu nanti bingung. Kita akan masuk ke contoh code-nya. Saya punya main form di sini, tapi juga saya punya form actions di sini ya, actions form. Jadi kita nanti akan berangkat dari actions form ini. Kalau main formnya ini hanya sebagai pemicu munculnya action form. Dalam kasus ini misalnya diklik tombol mulai pause, dia akan memunculkan actions form, kemudian langsung jalan si proses postingnya. Aplikasi ini kan melakukan posting ke Facebook Marketplace ya. Di sini ada banyak kontrol ya, di antaranya ada rich text box di sini untuk
pencatatan atau untuk menunjukkan hasil secara visual, sedang melakukan apa atau sudah melakukan apa. Lalu ini code-nya, code dari form ini ya, actions form. Nah, code ini hanya memproses event dari form actions. Dia sebagai handlersnya saja. Contohnya nih, ketika actions form-nya di load, dia akan melakukan post action. Oke, di sini start, ini memanggil kelasnya post action. Jadi dia akan memanggil actionnya. Ini kelas post actionnya. Dia mempassing this, bahkan dia mempassing main form. Ini just in case. Bebas saja sih, bisa mempassing main form atau tidak tergantung kebutuhan. Tapi intinya, kalau si post action ini nanti mau mengubah-ubah UI dari form yang memanggilnya, berarti harus dipassing formnya terhadap action tersebut. Dalam hal ini, dia akan mengubah-ubah ini nih, rich text box, karena dia akan menulis proses yang sedang dilakukan di sini. Jadi, this di sini dipassing ke post action. Nah, di dalam post action, tugas action itu kan hanya mengatur perintah kerja dan mencatat atau update UI. Nah, mengatur perintah kerja, dia akan mendelegasikan pekerjaannya ke kelas-kelas lain yang memang kelas pekerja gitu. Nah, dalam hal ini, action itu ada 2 tahap, yaitu pick materials, kemudian melakukan posting. Saya sudah menulis pick materialsnya di sini, kalau postingnya belum. Jadi dia memanggil kelas pick materials lalu melakukan start gitu. Lalu dia mendengarkan events dari pick materials tersebut. Oke, di sini eventsnya belum ditulis, hanya skema struktur metodenya saja yang sudah. Lalu kita coba masuk ke kelas pick materials. Nah, seperti ini. Nah, ini kerjaannya semua ada di sini. Kerjaan atau algoritma memilih material. Jadi setelah dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya ya. Berhasil ini maksudnya bisa saja sukses atau gagal ya hasilnya itu. Dia akan mengirimkan ke post action. Baik itu dalam bentuk langsung itu misalnya di sini nanti ada nilai yang dikembalikan oleh method yang dipanggil atau via events di sini. Tergantung kebutuhan atau konsistensi kode. Setelah dia menerima hasil di sini events bisa melakukan update UI atau pencatatan atau yang lainnya terhadap form yang memanggilnya, yaitu actions form. Dengan cara ini, actions form ini akan bersih gitu. Dia hanya handler terhadap kontrol saja. Kalau ada tombol, misalnya dia tombol ini nih, tombol stop, ya dia handlers di sini. Tapi nanti actionnya stop itu didelegasikan ke stop action misalnya. Atau di sini ada tombol simpan detail proses, itu tidak dilakukan di kode ini, tapi nanti langsung dilemparkan ke simpan action misalnya atau save actions. Di sini fleksibel juga, seandainya stop ini kan dia cuma menggunakan cancellation token saja ya. Tidak rumit banget, jadi cancellation token titik cancel, ya itu nggak perlu didelegasikan lah. Misalnya cuma sebaris atau sedikit, itu langsung aja dilakukan di actions formnya sini. Ini console box enter, dia akan fokuskan ke formnya this titik fokus sama juga dengan console box mouse down. Jadi ini hanya event-event handler saja. Jadi dalam skema tugas ini jelas bahwa form itu hanya sebagai event handlers dari controls, lalu dia delegasikan action-actionnya itu ke kelas di bawahnya, itu kelas-kelas action ya. Tadi kita sudah lihat contoh, kelas post action, bisa saja nanti ada stop action atau save action, beda-beda ya. Action tersebut tugasnya hanya mengatur perintah kerja ke kelas pekerja. Dalam hal ini fungsi 1, fungsi 2 ya, tadi dia pick materials gitu. Dia melakukan pekerjaan dan mengirimkan hasil ke action ini untuk dicatat atau untuk diteruskan ke UI-nya si form di atasnya. Tapi ya dilakukannya di sini. Dengan adanya skema ini, diharapkan aplikasi yang sedang dikembangkan itu bisa diupdate lebih mudah lagi di kemudian hari karena kesepakatan convention dari struktur aplikasinya sudah jelas.